Baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hemostasis pada lansia. Nah, olahraga kita ketahui merupakan satu hal yang penting untuk mengurangi proses stres oksidatif sehingga akan menghambat atau paling tidak memperlambat proses penuaan kita sebagai seorang manusia. Karena dengan olahraga ini dia akan meningkatkan yang namanya antioksidan. Sehingga ini menjadi hal yang penting untuk kita lakukan. Kita akan melihat tentang usia kronologis dan biologis. Jadi kalau dikatakan usia kronologis ini kaitannya dengan tahun. Jadi ada semakin bertambahnya tahun, semakin meningkatlah yang disebut sebagai usia kronologis. Berbeda dengan yang disebut sebagai usia biologis. Parameter yang diukur adalah kapasitas fungsional organ, ya, kapasitas fungsional tubuh kita. Jadi tidak selalu semakin usia orang bertambah, semakin usia biologisnya berkurang. Tidak selalu seperti itu. Ada orang-orang yang usia kronologisnya bertambah, tetapi usia biologisnya itu tidak mengikuti pertambahan usia kronologis. Artinya proses penuaannya itu lambat, decelerated aging. Nah, ini dipengaruhi oleh apa? Yang paling utama adalah karena olahraga yang baik, aktivitas fisik setiap hari, memiliki kualitas dan waktu tidur yang cukup, nutrisi yang sesuai, dan teknik relaksasi yang sesuai atau paripurna. Oleh karena itu, ini memberikan pengaruh yang positif terhadap proses penuaan. Lain cerita ketika yang terjadi adalah yang namanya accelerated aging. Ini terjadi ketika usia kronologisnya itu lebih didahului oleh usia biologis. Jadi terlalu cepat tua. Jadi usia kronologisnya masih kira-kira 30 tahun, tetapi secara biologis, secara kapasitas fungsional, ini fungsinya sudah seperti opung-opung atau sudah di atas 60 tahun, 65 tahun. Nah, ini disebabkan oleh apa? Pertama adalah perilaku yang sedentary, mager, kurang tidur, sering merokok, suka makan yang cepat saji, junk food, kemudian stres yang berat. Nah, ini kita menjadi satu perhatian kita untuk bisa melakukan positive influences for aging. Nah, pertanyaannya adalah kapan efek penuaan itu mulai terlihat? Ada yang mengatakan efeknya secara makroskopis terlihat oleh mata, itu dilihat ketika rata-rata di usia 10 tahun. Maaf, setelah usia 40 tahun. Nah, ini. Setelah usia 40 tahun. Tetapi secara kapasitas fungsional, setelah usia 30 tahun, itu pengurangan fungsi organ akan menurun 1%. Kebanyakan fungsi organ berkurang menurun 1%. Itu setelah usia 30 tahun terhadap kapasitas organnya, kapasitas fungsional. Tetapi kalau secara kasat mata, setelah usia 40 tahun, maka orang tersebut akan terlihat atau nampak efek penuaannya. Nah, kita akan melihat di sini bagaimana kapasitas fungsional pada lansia itu sendiri. Nah, tadi kita berbicara terus tentang kapasitas fungsional. Kapasitas fungsional itu adalah suatu kapasitas pada organ kita berfungsi dengan baik. Bagaimana kapasitasnya? Di tingkat organ dan di tingkat seluler. Pada lansia, baik itu di tingkat sel atau di tingkat organ, itu mengalami penurunan. Sehingga berimplikasi terhadap respon dari respon rangsangan internal dan eksternal menjadi berkurang. Nah, ini adalah dasar dari ilmunya. Jadi ketika terjadi kapasitas fungsional mengalami penurunan, maka respon terhadap apa yang terjadi di dalam dan apa yang terjadi di luar juga akan mengalami penurunan. Kita akan lebih membahas secara internal karena ini yang paling berimplikasi. Nah, misalkan secara internal kita tahu banyak penurunan fungsi organ. Kemudian terjadi yang namanya
pemeliharaan status fisio-kimiawi tubuh berkurang. Dengan kata lain, menurunnya pemeliharaan homeostasis tubuh. Akhirnya apa? Akhirnya organ itu, banyak organ yang terjadi disfungsi. Kemudian toleransi terhadap pengobatan juga menurun. Nah, kemudian kita akan melihat per definisi apa yang disebut aging, kemudian senescence, dan homeostenosis. Tiga ini penting untuk kita samakan persepsi. Yang pertama adalah aging. Ini adalah bertambahnya umur, ada efek waktu kronologis, jadi ada perubahan yang progresif dan spontan. Nah, beda dengan senescence. Senescence itu adalah di tingkat sel. Menjadi tua, hilangnya kemampuan sel untuk membelah dan berkembang. Jadi kalau bicara tentang biologis, tua secara biologis kita sebut senescence, tua secara umur kita sebut sebagai aging. Jadi kadang-kadang kita lihat ya ada orang yang menggabungkan antara aging itu adalah senescence. Jadi sebenarnya itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, homeostenosis ini adalah suatu penyempitan atau berkurangnya cadangan homeostasis yang terjadi selama bertambahnya umur pada setiap sistem organ. Nah, kita akan melihat di sini teori proses menua itu sebenarnya banyak, cuman ada 3 yang kita angkat yang paling diakui ya. Ada yang disebut teori radikal bebas, teori glikosilasi, dan teori mitokondria DNA repair. Nah, ini kalau kita bisa simpulkan adalah kaitannya di tingkat sel dan juga ada hubungannya dengan mitokondria. Jadi misalkan adanya radikal bebas akan merusak dari lemak yang polyunsaturated fatty acid ya. Jadi lemak ini ada di sel, juga ada di mitokondria, sehingga kalau terjadi stres pada mitokondria maka akan rusak selnya dan seterusnya. Jadi itu hubungannya dengan radikal bebas. Glikosilasi dan mtDNA repair juga menyatakan suatu hal yang mirip. Nah, tetapi prosesnya yang berbeda. Nah, ini adalah teori-teori proses menua. Kemudian bagaimana tentang konsep homeostenosis itu? Jadi kita ketahui semakin bertambahnya usia, maka homeostasis akan menyempit. Nah, homeostasis yang menyempit ini kita sebut sebagai homeostenosis. Nah, kenapa disebut homeostenosis? Karena semakin bertambahnya usia, maka cadangan fisiologis itu berkurang, sehingga ambang sakitnya akan semakin berkurang. Jadi orang kalau usia muda mesti ambang sakitnya di sini baru kena sakit kalau sudah melewati ambang. Tetapi karena homeostenosis pada lansia itu terjadi, maka karena cadangan fisiologisnya itu menurun, maka di sini pada lansia kita lihat presipisnya itu hanya segini, sehingga ketika sudah mencapai ambang maka langsung sakit atau bisa langsung menjadi meninggal atau mati. Nah, ini adalah konsep homeostenosis. Jadi pada lansia terkenal yang namanya homeostenosis, di mana cadangan fisiologis responnya akan berkurang terhadap internal dan eksternal. Nah, seperti ini. Pada usia lansia, cadangan fisiologis yang tersedia itu semakin hari semakin bertambahnya usia semakin berkurang, disertai dengan peningkatan cadangan fisiologis yang sudah terpakai hanya untuk mempertahankan homeostasis. Bagaimana ketika kalau ada penyakit yang mengganggu homeostasis, ya sebut challenge. Ketika challenge itu datang, maka diperlukan lagi cadangan fisiologis yang banyak untuk mengembalikannya ke proses homeostasis. Karena cadangan fisiologis yang tersedia turun, maka sangat mudahlah terjadi penyakit atau terjadi yang namanya kematian pada lansia. Nah, jadi ada yang disebut sebagai acute physiology and chronic health evaluation. Di sini kita untuk menilai beratnya penyakit seorang pasien geriatri. Jadi kalau di sini normalnya adalah di 0 ini, jadi pada temperatur rektal sekian, kemudian heart rate-nya 70 sampai 109 dan seterusnya. Ketika deviasinya semakin tinggi baik itu ke kiri atau ke kanan, maka secara fisiologis sangat terganggu.
secara fisiologis sangat terganggu. Kemudian yang terbaru yang tipe 2 sudah menambah namanya age point. Di sini pada usia yang lebih tinggi maka age point-nya juga lebih banyak. Nah, pertanyaannya adalah bisakah proses menua itu diperlambat? Nah, jadi jawaban yang bisa kita sampaikan adalah bukan iya, tetapi bukan hal yang tidak mungkin. Bukan hal yang tidak mungkin. Lantas bagaimana caranya? Yang pertama adalah restriksi kalori. Jadi kalau kita berpuasa pada bulan-bulan Ramadan ini berarti hal yang salah satu melakukan restriksi kalori. Tidak terlalu banyak makan itu adalah restriksi kalori. Nah, ini adalah cara yang baik ya. Sebenarnya merupakan cara yang baik karena kelebihan makan itu juga menjadi salah satu yang sangat tidak menguntungkan tubuh. Kemudian kedua adalah pemanjangan telomer dan pengaruh aksis GH IGF-1. Ini dua sebenarnya bekerja di tingkat tubuh ya. Kalau restriksi kalori ini tingkat perilaku. Kalau kita mau lakukan ini bagus. Kalau tidak ya itu preferensi masing-masing. Tapi kalau pemanjangan telomer, pengaruh aksis GH IGF-1 ini kaitannya sudah dari dalam. Jadi nggak bisa diintervensi dengan apapun, tetapi kalaupun bisa itu butuh yang namanya banyak pertimbangan untuk diterapkan secara luas. Karena ini kalau kita bicara tentang fenomena Hayflick, nah ini artinya ketika sel itu sudah di situ dikatakan cut off-nya 50 kali melakukan pembelahan, maka dia tidak sanggup lagi melakukan pembelahan karena telomernya sudah habis, misalkan seperti itu. Kemudian ada yang ingin melakukan uji coba untuk melakukan pemanjangan telomer, mana tahu bisa mengurangi penuaan atau paling tidak memperlambat penuaan. Nah, ini masih dalam penelitian sebenarnya, tapi saya kira kalau diterapkan walaupun penelitiannya sudah ada cukup mengundang banyak teori dan pemandangan-pemandangan yang lain. Kemudian yang ketiga di sini ada pengaruh aksis GH IGF-1. Nah, ini penelitiannya pada tikus mutan. Nah, ini masih sangat belum masuk penelitiannya ke manusia, jadi masih sangat butuh penelitian lebih lanjut karena diketahui pada tikus yang punya reseptor terhadap IGF-1 yang sedikit atau defisiensi, maka dia punya periode hidup yang lebih panjang daripada tikus yang tidak daripada tikus yang memiliki reseptor IGF-1 yang baik. Nah, itu masih dalam penelitian. Yang paling ini adalah restriksi kalori, yaitu jangan terlalu banyak makan dan seterusnya. Nah, itu yang paling bisa kita lakukan. Nah, kemudian masalah kesehatan pada geriatri itu ada banyak. Yang pertama, imobilisasi, instabilitas, inkontinensia, gangguan intelektual, infeksi, gangguan pendengaran dan penglihatan, isolasi, inanisi atau malnutrisi, iatrogenesis, insomnia, defisiensi imun, dan impotensi khususnya pada laki-laki. Nah, jadi masalah kesehatan ini mungkin tidak menjadi suatu etiologi. Misalkan kalau ada orang imobilisasi, etiologinya apa? Mungkin bukan. Tetapi bisa menjadi sebab. Bisa menjadi sebab orang imobilisasi. Kenapa dia bisa imobilisasi? Oh, mungkin karena dia punya penyakit jantung dengan NIH 4. Atau mungkin karena fraktur panggul. Dan seterusnya. Jadi kita melihat seseorang dengan masalah kesehatan, imobilisasi, kita harus cari apa sebabnya dia mengalami imobilisasi. Nah, kemudian dari antara semua ini yang menyebabkan lansia itu memiliki suatu pandangan negatif terhadap pelayanan kesehatan adalah iatrogenesis. Nah, ini menjadi penting bagi kita, jangan sampai kita memberikan obat-obatan yang atau perlakuan intervensi yang merugikan pasien geriatri. Karena sekali lagi kita tahu homeostenosis pada geriatri itu ada, maka kita tidak bisa memberikan intervensi yang seperti halnya pada dewasa. Ya, jadi harus penuh dengan pertimbangan atau dengan hati-hati karena kalau sempat sudah terjadi kesalahan, maka itu akan mengakibatkan suatu kefatalan ya, khususnya kalau itu dilakukan oleh tenaga kesehatan karena bisa menyebabkan iatrogenesis. Ini menjadi perhatian kita untuk menjaga bahwa kesehatan yang kita lakukan pelayanannya adalah bermutu. Kemudian kita lakukan
edukasi bagaimana cara sukses menua. Jadi berdasarkan teori MacArthur dilakukan studi longitudinal. Ada 3 cara. Yang pertama adalah menurunkan risiko mengalami sakit dan disabilitas akibat sakit. Kemudian tingkatkan kapasitas kognitif dan fisiknya, dan kehidupan yang selalu aktif secara sosial dan spiritual. Nah, ketiga ini yang harus kita kampanyekan, bahwa bagaimana caranya menurunkan risiko mengalami sakit. Restriksi kalori, berolahraga, beraktivitas fisik, kurangi stres, dan seterusnya. Tingkatkan kapasitas kognitif, selalu membaca, kemudian bisa berdiskusi, tingkatkan kapasitas fisik, berolahraga, paling tidak aerobik, kemudian punya pergaulan secara sosial dan secara spiritual. Nah, ini adalah kiat-kiat sukses yang dinilai dapat memberhasilkan ketika aging itu terjadi. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Akhir kata, menjadi tua itu tidak identik dengan banyak penyakit. Oleh karena itu, selagi muda, pergunakanlah waktu kita untuk melakukan gaya hidup sehat. Terima kasih, semoga bermanfaat.